Hello guys, kembali bersama saya di sini. Iya, dalam masa-masa seperti ini saya pastikan teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga masih memiliki imun tubuh yang kuat. Dan di masa-masa seperti sekarang, apalagi di bulan sekarang, kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kemerdekaan pasti ada kaitannya dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita merdeka, artinya kita bebas dari para penjajah. Kita bahagia karena kita mendapatkan kemerdekaan yang telah lama diperebutkan oleh pahlawan-pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, tapi mungkin dari kita semua masih banyak yang menjajah kehidupan kita ya. Salah satunya ada penjajahan finansial, masih banyak yang belum bisa mengatur bagaimana kondisi finansial yang bagus, bagaimana cara mengelola keuangan supaya kita bisa menikmatinya di masa tua kita. Oke, tapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana kita cara mengatur finansial atau mungkin cara kita menghadapi kemerdekaan seperti apa. Tapi saya di sini lebih ingin berbicara kepada kalian semua tentang makna atau tentang pengertian yang sebenarnya dari kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu berbicara tentang kekayaan seseorang, kemudahan hidup seseorang, dan juga kesuksesan karir seseorang. Profesor William James pernah mengatakan, kebahagiaan tidak selalu berasal dari seorang yang hidupnya penuh dengan kekayaan, kesuksesan, dan kemudahan dalam setiap hidupnya. Tetapi seringkali kebahagiaan itu datang dari orang yang mampu mengatasi masalah kehidupannya sehari-hari. Disitulah muncul kebahagiaan yang sejati. Jika mungkin teman-teman berkata, kekayaan bisa membuat saya bahagia, saya punya banyak duit, saya bisa kemana-mana. Tetapi kita melihat di sini sejarah dari orang Jerman yang bernama Otto Basham. Dia adalah seorang terkaya di Jerman, memiliki penghasilan 3,6 miliar US dollar atau setara dengan 54 triliun rupiah. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang terkaya bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan juga mungkin kekuasaan membuat kalian bisa merasakan bahagia karena saya memiliki kekuasaan atas daerah ini atau atas pulau ini. Gak mungkin seorang Gevarga mengakhiri dirinya dengan menembakkan dada sebelah kirinya persis di bagian jantungnya karena menghadapi tekanan dari beberapa bangsa-bangsa dan juga krisis ekonomi pada negara Brazil. Ya, Gevarga merupakan mantan presiden Brazil yang pada saat itu bunuh diri menembakkan dada bagian kirinya persis di jantungnya. Dan juga mungkin banyak yang bilang kalau kecantikan bisa membuat saya bahagia. Gak mungkin dong seorang Marilyn Monroe mengakhiri dirinya dengan overdosis. Marilyn Monroe adalah seorang artis, model, dan juga penyanyi asal Amerika. Mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Siapa sih yang gak kenal Marilyn Monroe? Dan juga mungkin menurut kalian karir yang melesat jauh, yang menjulang tinggi, yang lagi naik daun bisa membuat kalian bahagia. Kenapa seorang dokter Thierry Costa asal Prancis mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ketika dia mendatangi suatu acara reality show? Ditemukan tewas bunuh diri pada acara itu berlangsung. Dan juga mungkin kalian tahu di sini Michael Jackson, seorang penyanyi pop legenda dari USA, mengakhiri dirinya dengan overdosis juga. Ditemukan tewas dalam kamar hotel dalam kondisi overdosis. Ya seperti itu, mungkin bagi kalian yang bilang kekayaan, kemewahan, kekuasaan, karir bisa membuat kalian bahagia. Kenapa orang-orang seperti yang tadi yang saya ceritakan pada kalian semua bisa mengakhiri hidupnya dengan begitu saja? Karena dia memiliki karir yang sukses, memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kekuasaan atas negaranya. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan hal yang gak logis, entah itu bunuh diri atau overdosis. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak dapat diukur dari kekayaan, ketenaran, dan juga kemudahan dalam hidup yang dia jalani. Tetapi yang bisa membuat orang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mensyukuri apa yang dia peroleh, apa yang dia punya? Maka dia bisa menciptakan rasa bahagia itu dimanapun, kapanpun, dengan situasi apapun yang dia alami. Oke, perlu kita sadari juga bahwa hati dan pikiran kita ini terpengaruh dengan rasa bahagia yang kita dapatkan.
Oke, yang perlu kita tetapkan awal itu adalah kita harus selalu fokus, harus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan juga selalu fokus terhadap firman-Nya. Dan kita bisa melihat banyak cara yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita melihat Yesus sebagai role model dalam kehidupan kita. Yesus yang selalu bersyukur di dalam kehidupannya, itu mengharuskan kita juga selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena dengan bersyukur kita dapat menikmati apa saja yang kita miliki. Ketika kita tidak pernah punya rasa bersyukur, kita pasti hanya ingin lebih, dan lebih. Dan hal itu membuat kita semakin banyak masalah dan juga kita tidak bisa bahagia. Karena ketika kita sudah memiliki A, tetapi kita ingin B, maka kebahagiaan itu tidak pernah muncul karena kita selalu ingin lebih, dan lebih. So guys, jadikan rasa bersyukur sebagai gaya hidup kita. Karena dengan bersyukur kita dapat menikmati segala hal yang kita miliki. Kita dapat bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dengan cara kita selalu datang kepada Dia dan selalu membangun relasi dan hubungan yang erat dengan Dia. Oke, sekian yang bisa saya sharing kepada kalian semua di sini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan semoga semua terberkati dan mengetahui makna yang sebenarnya dari kebahagiaan yang sejati itu berasal dari mana. Kebahagiaan yang sejati berasal dari hati dan pikiran kita. So, thank you for watching. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar bagi kalian yang terberkati. Dan jangan lupa share video ini kalau misalnya kalian terberkati supaya orang lain juga bisa terberkati melalui video ini. Thank you guys, God bless you.